Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih sempat memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi atau membuat video pembelajaran pada saat sekarang ini. Dan juga tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Baik, langsung saja. Di sini saya sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya itu Fadlil Fausan, NIM 1931041140 dari kelas PJKRD angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik analisis data. Nah, lanjut teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah dalam kurung natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data kepada pengumpulan data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Misalnya lewat orang lain atau dokumen. Nah, teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama interview dalam kurung wawancara, kedua angket dalam kurung kuesioner, dan yang ketiga observasi. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan ketiga teknik pengumpulan data ini. Baik, interview dalam kurung wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami jumlah respondennya, sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face, maupun dengan menggunakan telepon atau bisa dibilang online. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Jadi wawancara terstruktur ini digunakan sebagai dalam pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Jadi wawancara terstruktur ini digunakan oleh pengumpul data apabila peneliti atau pengumpul data memang telah mengetahui tentang informasi apa yang akan diperoleh dalam wawancara tersebut. Lanjut, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana pengkritik
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jadi wawancara tidak terstruktur ini hanya wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi Jadi pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jadi wawancara tidak terstruktur ini hanya menanyakan beberapa garis-garis besar dari permasalahan yang ingin diketahui oleh si peneliti atau seseorang yang ingin mewawancara tersebut. Lanjut, B. Kuesioner dalam kurung angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. UMAS Karan 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Jadi, kuesioner ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ini seperti tanya jawab atau tanya jawab dalam bentuk esai, seperti tertulis, bukan lisan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila perilaku peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Jadi, kuesioner ini akan efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden tersebut. Dari pendapat UMAS sekarang ada 3 prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup, terbuka sampai negatif, positif. Pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Pertanyaan tidak mengarah, panjang pertanyaan dan urutan pertanyaan. Jadi hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan beberapa prinsip penulisan angket. Kemudian lanjut ke bagian C, yaitu observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi penciptaan observation, dalam kurung observasi berperan serta, dan
dan non-participation observation. Selanjutnya, instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Baik, mungkin ini yang sempat saya sampaikan atau saya buat video pembelajarannya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.